Konnichiwa, minasang. Jumpa lagi dengan Ausel. Kali ini kita akan membahas bahasa Jepang, yaitu cara membuat kalimat bahasa Jepang dengan kata kerja dan keterangan tempat. Oke, ayo kita mulai. Oke, hmm, oke. Jadi, kita ke kosakatanya dulu ya, baru ke polanya. Nah, di sini ada kata kerja. Ada dua bentuk. Bentuk di kamus, kalau kita mencari di kamus, kosakata yang pertama itu asobu. Kita pakai bentuk sopannya aja nanti di contohnya. Jadi bentuk sopannya adalah asobimas, artinya bermain. Kemudian yang kedua, yomu. Bentuk kamusnya yomu, bentuk sopannya yomimas, artinya membaca. Kemudian yang ketiga, uruk, bentuk kamusnya, bentuk sopannya urimas, artinya menjual. Tabero, bentuk kamusnya, bentuk sopannya tabemas, artinya makan atau memakan. Kemudian ada kaburu, bentuk kamusnya, bentuk sopannya kaburimas, artinya mengenakan di atas kepala. Misalnya topi, hijab, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Itu tadi kosakata kata kerja ya yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Kemudian ada kosakata dasar berupa keterangan tempat dan kata benda. Yang pertama kita bahas keterangan tempat yaitu paku, artinya taman. Kemudian toshokang, artinya perpustakaan. Maketo, artinya pasar. Kemudian restoran, artinya restoran. Kemudian Fukuya artinya toko baju. Itu keterangan tempat. Nah, kemudian kata benda, tenis artinya tenis, kemudian hong artinya buku, egu artinya telur, sushi artinya sushi, kemudian boshi artinya topi. Boshi. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Pertama, kita harus memahami pola kalimatnya, ya. Jadi di sini kata keterangan tempatnya dulu, kemudian ditambah partikel D, kemudian ditambah kata benda, kemudian ditambah wo, kemudian ditambah kata kerja. Partikel D ini unik, seperti di bahasa Indonesia kita sudah punya kata di, tapi kalau di bahasa Indonesia misalnya di taman, di-nya duluan, kalau di sini tamannya duluan, baru D. Taman itu dalam bahasa Jepang paku. Jadi gini, kalau ada orang Jepang yang nanya, "Nani wo shiteimasu ka?" Anda sedang apa? "Nani wo shiteimasu ka?" Anda sedang apa? Kita bisa jawab, "Paku de tenis wo asobimasu." Bermain tenis di taman. Jadi kata keterangannya dulu yaitu taman, paku di sini, kemudian D, lalu kata bendanya permainan tenis, tenis, kemudian kata kerjanya terakhir asobi, asobimas, ya asobimas. Jadi
seperti itu. Sangat gampang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, Nani o shiteimasu ka? Anda sedang apa? Toshokan de hong wo yomimasu. Membaca buku di perpustakaan. Polanya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kata keterangan tempat, Toshokang artinya perpustakaan, kemudian kita tambahkan partikel de, ya di bahasa Indonesia itu di ya, kemudian kata bendanya hong, hong itu buku, kemudian kita tambah partikel wo, kemudian kita letakkan kata kerja di sini yomimas, bentuk sopan artinya membaca. Jadi membaca buku di perpustakaan. Membaca buku di perpustakaan. Eh, Tidak sulit, bukan? Ayo kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh yang ketiga. Nani wo shiteimasu ka? Anda sedang apa? Dan kita jawab, maketo de egu wo urimasu. 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 Menjual telur di pasar. Polanya seperti biasa yang sudah kita bahas di dua contoh berikutnya, yaitu keterangan tempat dulu, maketo itu pasar, kemudian kita tambah partikel D, maketo D di pasar, kemudian telur itu egu, kata bendanya egu, kemudian partikel wo, kemudian urimas itu bentuk sopan artinya menjual, menjual telur di pasar, menjual telur di pasar. Oke, em, semoga ini bisa dipahami. Kemudian untuk kalimat selanjutnya, silakan bagi minasang semua yang mau eh, berlatih, kita kasih soal latihan bisa dikerjakan di kolom komentar, yaitu yang keempat ini, makan sushi di restoran. Maaf, dikoreksi dulu. Oke, makan sushi di restoran. Kira-kira bahasa Jepangnya apa? Boleh ditulis dengan huruf Jepang atau dengan romajinya saja, huruf Latin Jepang. Boleh keduanya. Di eh, Boleh salah satu atau keduanya diketik di kolom komentar. Untuk berlatih tentu untuk awal masih boleh pakai huruf romaji. Kemudian untuk soal latihan yang kedua, ini em, mengenakan topi di toko baju. Kosakata sudah ada pada slide sebelumnya. Kita eh,
ke kosakatanya ada di sini. Oke, ada di sini untuk kata kerja. Boleh di screenshot atau dicek lagi di kamus, boleh. Kemudian kita lanjut untuk kata keterangan tempat dan kata benda, boleh juga di screenshot. Baik, mungkin sedikit ada eh, biar lebih jelas ya. Hmm, Ini kita kasih latihan ya, bukan contoh. Latihan satu, kemudian ini latihan dua, dua. Oke, kita ke latihan dua mengadakan topi di toko baju. Bisa di screenshot juga soalnya. Oke, yang latihan pertama mungkin masih ada yang belum screenshot, silakan. Oke, baiklah. Arigato gozaimasu. Eh, Terima kasih. Eh, Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk di subscribe, like, dan ring the bell untuk notifikasi, notification, dan pastinya komen ya untuk bikin latihan tadi. Eh, untuk kritik dan saran juga boleh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sayonara.